Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sore takbir kalimat Allah Akbar, tahmid, tahlil, membahana dalam segenap penjuru tempat. Kaum muslimin larut pada sebuah kebahagiaan, satu rasa yang sama, satu perasaan yang sama. Kita berbahagia karena kita berada pada hari yang sangat-sangat istimewa. Hari yang kita dituntut untuk berbahagia, dituntut untuk saling berbagi kebahagiaan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdala lakum Allah khair minhuma yaumul fitri wa yaumul adha." Dahulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian punya dua hari yang kalian banggakan, dua hari yang kalian bersuka cita. Maka datang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganti dua hari yang dulu kalian banggakan dengan dua hari yang jauh lebih layak untuk kalian banggakan. Dua hari yang kalian dituntut untuk berbahagia. Dua hari tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Inilah hari yang terbaik, 10 Dzulhijjah, hari yang sangat-sangat istimewa, hari emasnya kaum muslimin, hari yang pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, tidak ada hari yang terbaik, kata Rasulullah, hari yang paling mulia, hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seorang muslim ketika dia beribadah di hari-hari tersebut, maka sungguh, kata Nabi, ibadah dia sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa jihadu fi sabilillah?" Ya Rasul, apa yang lebih utama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang beribadah di hari-hari tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah." Orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak mampu menandingi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah pada seorang muslim yang beribadah di hari-hari tersebut. Dan hari-hari tersebut, kata Rasul, adalah hari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Dan puncak dari hari terbaik pada kehidupan seorang muslim, pada kehidupan seorang muslim di dunia ini, ada pada 10 Dzulhijjah. Dan kita berada pada hari yang sangat mulia, hari yang suara takbir kalimat Allah Akbar itu diganjar pahala melampaui daripada orang-orang yang berjihad. Hari yang dimana seorang muslim ketika dia bertahmid, mengucapkan kalimat Alhamdulillah, kalimat La ilaha illallah, kalimat Subhanallah, kalimat apapun yang dia ucapkan, diganjar pahala paling tidak seperti orang-orang yang berjihad. Tidak dulu kita bicara amalan-amalan besar, amalan-amalan yang sepele saja,
itu diganjar pahala seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari terbaik yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang muslim. Dan sesungguhnya ibadah terbaik, ibadah yang sangat-sangat diperintahkan di 10 Dzulhijjah adalah kita sangat diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang hampir-hampir disejajarkan oleh Allah dengan ibadah salat. Fasalli lirabbika wanhar. Salatlah kalian, kata Allah, dan berkurbanlah. Allah hampir mensejajarkan ibadah kurban dengan ibadah salat karena menunjukkan kemuliaan ibadah kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Syariat ibadah kurban, syariat Idul Adha, kita tahu itu bermula dari kejadian seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejarah mencatat bahwasanya seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus berharap dan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau berumur kurang lebih di 90 tahun. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh. Doa yang sangat masyhur yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang saleh. Ya Allah, berikan hamba anak yang saleh. Berikan hamba anak yang saleh. Berapa durasi waktu permintaan Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak? Para ulama menyatakan ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada terus, tidak hanya 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 20 tahun, tidak 30 tahun, tidak 40 tahun, sampai pada usia kurang lebih 90 tahun seorang Ibrahim alaihissalam dengan sabar bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan hamba anak yang saleh. Maka Allah kemudian menetapkan, memberikan anugerah terbesar dalam kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam. Anugerah yang diharapkan dan diidamkan oleh seorang Ibrahim, seorang anak yang saleh. Maka dilahirkanlah Ismail melalui dari seorang Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sempurnalah kegembiraan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ismail yang diharapkan menjadi penerus dakwah seorang Ibrahim alaihissalam lahir di tengah-tengah keluarga Ibrahim alaihissalam. Tidak ada perasaan kegembiraan yang melampaui yang dirasa oleh seorang Ibrahim dan keluarga melampaui daripada lahirnya seorang Ismail alaihissalam. Namun Allah uji Ibrahim, Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah uji keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan seorang Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, untuk mengorbankan anak yang diidam-idamkan, anak yang ditunggu puluhan tahun. Itu pun hanya melalui mimpi yang dilihat oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun berkumpul bersama keluarganya. Dipanggillah Siti Hajar, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan perintah Allah bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya ketika itu, Ismail alaihissalam. Hajar pun menyatakan, kalau itu memang syariat Allah, ini perintah Allah, maka kerjakanlah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pun memanggil Ismail alaihissalam. Ismail yang masih balagha ma'ahu sa'ya, kata Allah. Ismail yang ketika itu masih sangat-sangat muda, tidak sampai 15 tahun. Sejarah mencatat ketika itu umur Nabi Ismail alaihissalam itu berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Di masa beliau membantu orang tuanya Ibrahim, di masa perkembangan seorang Ismail, perkembangan yang sangat-sangat mengagumkan manusia manapun ketika itu. Akhlaknya, adabnya, ucapannya itu begitu santun, begitu baik, dan itu dimiliki oleh seorang Ismail. Ibrahim panggil Ismail.
Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau panggil Ismail. Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, kata Ibrahim. Wahai Ismail, kata Ibrahim, ayahanda melihat engkau aku kurbankan. Saya melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Sebuah dialog yang sangat berat. Sebuah dialog antara seorang ayah dengan seorang anak yang begitu berat, yang begitu sulit diucapkan oleh manusia manapun, di luar akal dan logika manusia manapun. Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahu. Wahai anakku Ismail, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, aku mengorbankan engkau. Bayangkan seorang ayah berkata kepada seorang anaknya, dan dia tahu ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang Siti Hajar ketika itu mengetahui dan mendengar ucapan Ibrahim alaihissalam, tidak mampu untuk menahan ucapan tersebut. Beliau mencoba untuk lari, tidak mampu untuk mendapatkan keadaan yang sangat memberatkan dalam dirinya. Ibu mana yang sanggup untuk mendengar ucapan suaminya, ayah dari anaknya, untuk mengatakan, aku menyembelih engkau dalam mimpimu. Dan itu tidak dimampu untuk dirasakan oleh seorang Siti Hajar. Siti Hajar mencoba untuk tidak mau mendengar ucapan Ibrahim alaihissalam, karena ini ucapan yang begitu berat, dialog yang sangat sulit yang dilakukan oleh manusia manapun. Dan itu pun diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Namun lihat jawaban Ismail, ma'asyiral muslimin. Jawaban Ismail, calon nabi, dididik oleh seorang rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad. Ketika mendengar pernyataan seorang Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahu. Wa Ismail, aku melihat bahwasanya dalam mimpiku aku menyembelih engkau, mengorbankan engkau. Apa pendapatku wahai anakmu? Apa pendapatmu wahai anakku? Jawaban Ismail ketika itu, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu memang syariat Allah, kerjakan saja. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Jawaban seorang Ismail, jawaban seorang anak yang dididik oleh seorang rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad, Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang sangat menyejukkan perasaan Ibrahim, sekaligus jawaban yang sangat menyakitkan hati seorang Ibrahim. Beliau sejuk mendengar ucapan Ismail, namun beliau tahu ini syariat harus dilakukan oleh seorang Ibrahim. Ini harus dilakukan oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Bayangkan anak usia 10-15 tahun diajak dialog yang begitu berat. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Anak mana yang hari ini mampu untuk mengucapkan kalimat seperti tersebut? Kecuali hanya seorang Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya pun sudah dipersiapkan, Ismail itu sudah direbahkan. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ismail minta kepada Ibrahim, "Ushdud ilayya abayya." Wahai ayahku, kata Ismail, ikatkan saja tali tersebut kepada kakiku dan tanganku agar aku tidak bergerak, wahai ayahku. Agar aku tidak bergerak, wahai ayahanda. Ikat saja, wahai ayahku. Ismail sampai meminta kepada Ibrahim alaihissalam, apakah alat yang kau gunakan untuk mengorbankan aku itu sudah benar-benar tajam, wahai ayahanda? Sampai disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kesiapan mental seorang Ismail, bagaimana pasrah dan sabarnya seorang Ismail mendapatkan syariat yang sangat berat. Ingat, ini anak usia kurang dari 15 tahun mendapatkan cobaan yang begitu berat. Begitupun juga seorang Ibrahim alaihissalam. Namun akhirnya Allah berganti Ismail dengan kurban yang lebih layak, kurban yang lebih pantas. Maka berlakulah syariat ibadah kurban sampai zaman kita hari ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Paling tidak ada dua faedah yang bisa kita ambil cerita seorang Ibrahim, cerita keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama, tidak ada kurban terbaik, kurban terbesar dalam sejarah hidup manusia melampaui kurbannya seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau dengan ikhlas, ketika beliau dengan pasrah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kurban terbaik yang pernah terjadi yang dimiliki oleh seorang anak manusia. Faedah yang kedua, kata para ulama, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pada saat Allah perintahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam, perintahkan keluarganya untuk mengorbankan Ismail, apakah Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini syariat diperintahkan? Tidak ada satu kalimat pun yang ditanyakan oleh Ibrahim kepada Allah. Tidak ada pernyataan seorang Ibrahim ataupun Ismail, kenapa ini diperintahkan? Bukankah ini di luar nalar manusia manapun, di luar dari logika manusia manapun, di luar dari akal sehat manusia manapun, di luar perasaan manusia manapun? Mengorbankan anak kandungnya, ditunggu puluhan tahun. Tapi Ibrahim, Ismail, dan keluarganya tidak pernah bertanya, kenapa ini diperintahkan ya Allah? Maka ini hikmah yang sangat besar. Kapanpun kita mendapatkan syariat Allah, perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak kita bertanya kenapa itu diperintahkan, kenapa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita Ibrahim alaihissalam tadi saja yang menggambarkan, mengajarkan kepada kita, Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya. Tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini diperintahkan? Ismail tidak pernah bertanya, kenapa ini diperintahkan wahai ayahanda? Mereka tahu ini hanya perintah Allah, maka sikap mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini yang harus kita lakukan dalam semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perintah Allah, semua larangan Allah, maka di dalamnya pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu atau tidak tahu kebaikan tersebut, mengerti atau tidak, maka di dalamnya pasti ada kebaikan dalam sebuah syariat Allah, baik itu perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka berbahagialah orang-orang kaum muslimin yang mampu diberikan kesempatan untuk berkorban. Karena pahala yang begitu besar, dan sekali lagi kita berada pada hari yang terbaik. Kebaikan apapun yang kita bangun, maka itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Di antara keutamaan orang-orang yang berkorban, Nabi SAW belum pernah menyatakan, wa inna latati yawmal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yakun bi makanin qabla an yaqa 'ala al-ardi fatayyibu biha nafsa. Rasul SAW belum pernah menyatakan, orang-orang yang berkorban, kata Rasul, maka sungguh nanti hewan kurban yang dia korbankan, dia datang nanti di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Wa inna dam, dan sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, darah hewan kurban yang kalian korbankan sebelum dia menetes ke bumi, tetesan pertama dari darah hewan kurban tersebut, kata Rasul, itu pun nanti akan jadi saksi kebaikan bagi orang-orang yang berkorban. Bayangkan kukunya, bulunya, tanduknya, darah-darah hewan kurban yang mungkin sebagian orang tidak nyaman untuk melihat. Setiap tetesan darahnya pun itu pun pahala, kata Rasul. Rasul tidak bicara daging hewan kurban yang kita makan, yang kita sedekahkan, ataupun yang kita hadiahkan. Kalau perkara sepele ini saja itu pahalanya begitu besar, bagaimana daging-daging hewan kurban yang kalian makan, kata Rasul, yang kalian sedekahkan, yang kalian hadiahkan. Maka berbahagia seorang muslim ketika dia punya kesempatan, dia punya kelapangan, kemudian dia berkorban. Karena sesungguhnya boleh jadi ini yang menentukan kehidupan dia pada kehidupan akhirat kelak. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma hiyal adhahi? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Kata Nabi, sunnata ibukum Ibrahim, sunnah bapak kalian Ibrahim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan setiap kami berkurban? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likuli sya'ratin hasanatin, setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala dan terus dilipat gandakan. Setiap tetesan darah itu pun pahala. Setiap apapun dari hewan kurban itu semuanya pahala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka seorang muslim hendaknya memanfaatkan momen ini, memanfaatkan kesempatan ini, karena itu tabungan dia khususnya pada kehidupan akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa terus mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keafian dan kesehatan. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang mungkin hari ini berada dalam keadaan sakit, semoga dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, walakal majd walakal sana walakal kafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimin wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli khair wa na'udzubika ma ta'awwada bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin 'ajil wa ajil 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli 'ajil wa ajil 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina tarfatal 'ain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.